bagaimana kabarnya hari ini? Wah, hari ini tak terasa Kak Halimah berjumpa lagi sama adik-adik yang ada di rumah dalam acara Uma Cerita Bunga TV Selalu di Hati dari Kampung Dongeng Muara Bungo. Nah, adik-adik semua, kali ini Kak Halimah ditemani oleh sahabat dongeng kita, yaitu Zaidan, yang akan membawakan cerita inspiratif dan penuh makna. Wah, adik-adik, bagaimana nih? Sudah tidak sabar kan untuk mendengarkannya? Nah, tetap di Uma Cerita Bunga TV Selalu di Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan adik-adik di rumah. Perkenalkan, nama saya Arafi Zaidan. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Sultan Taha, Pemimpin yang Tidak Pernah Takut. Mau tahu bagaimana ceritanya? Dengerin ya. Ketika dulu alam barajo, negeri kita dijajah Belanda. Sultan Taha Bagindo Rajo, gagah berani lawan Belanda. Sultan Taha Bagindo Rajo, gagah berani lawan Belanda. Dikisahkan pada masa ketika bumi Nusantara masih dikelilingi kerajaan yang merdeka, berdirilah satu kerajaan di tepian Sungai Batanghari. Kerajaan Jambi namanya. Kerajaan ini masih dipenuhi hutan yang lebat, sungai yang jernih, serta tanah yang subur yang bisa menghasilkan emas, rempah-rempah, serta tumbuhan. Dari sekian banyak raja yang terkenal, ada satu raja terkenal dari negeri Jambi, yaitu Sultan Taha Saifuddin. Awal kehidupan sang sultan, Taha kecil lahir dari keluarga para bangsawan yang taat pada agama serta patuh pada tradisi. Sejak kecil, Taha diajarkan berbagai nilai keagamaan, nilai kepemimpinan, serta nilai-nilai kebaikan. Sehingga Sultan Taha bisa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pandai. Serta ia dekat kepada masyarakat. Saat waktunya memegang tahta, Taha diangkat menjadi Sultan Jambi. Sejak awal kepemimpinannya, ia sudah menunjukkan sikap pemimpin yang adil dan baik hati. Tapi damai itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba datanglah kapal penjajah dari negeri Belanda menjajah negeri Jambi. Mereka mengaku sebagai pedagang, lalu mereka menawarkan berbagai perlindungan. Sebenarnya mereka menginginkan hak monopoli di Jambi. Namun Sultan Taha membaca maksud mereka. Dengan berdiri tegap dan suara yang lantang, Sultan Taha berkata, "Tidak, negeri ini milik rakyat Jambi. Kami tidak butuh perlindungan dari orang asing yang hendak mencuri di rumah kami sendiri." Nah, teman-teman, tahu tidak? Mendengar perkataan sang sultan, Belanda pun marah. Mereka mengirimkan pasukan bersenjata. "Hei pasukan bersenjata, kepung mereka, bakar rumah-rumah mereka." Di saat daerah-daerah dikepung, rumah-rumah dibakar, Sultan Taha tak gentar. Sambil melepaskan baju kesultanannya, ia memilih tinggal di hutan bersama masyarakat. Setiap malam, Sultan Taha menyelinap ke markas musuh, memantau pergerakan mereka, membaca siasat mereka, sehingga Taha tahu apa yang mereka rencanakan. Di saat rakyatnya mulai berputus asa, Sultan Taha menyemangati rakyat dengan berkata, "Kita mungkin kalah jumlah, yang mereka punya hanyalah senjata, tapi yang kita punya tanah air yang kita cinta dan kehormatan." Perjuangan Sultan Taha berlangsung bertahun-tahun. Tapi
ada satu penyusup di kelompok Sultan Taha. Ia membocorkan di mana Sultan Taha bersembunyi, sehingga Belanda tahu di mana keberadaannya. Pada masa itu, di tempat Sultan Taha bersembunyi dikepung oleh para Belanda. Dengan berdiri tegap dengan keris di tangannya, Sultan Taha memimpin pasukan. Nah, teman-teman mau tahu bagaimana kelanjutannya? Tetap di Uma Cerita Bungo TV, selalu di hati. Dengan berdiri tegap dengan kursi tangannya, Sultan Taha memimpin pasukan. Ya, 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 dar. Tidak, Sultan Taha, bangunlah, bertahan, ayo, tidak. Namun sayang, Sultan Taha harus gugur dalam pertempuran itu. Kini, namanya abadi di hati rakyat Jambi yang cinta tanah air. Nah, teman-teman, begitulah ceritanya. Seru bukan? Semoga cerita yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, adik-adik, bagaimana cerita dari Zaidan tadi? Sangat menginspirasi sekali, bukan? Ternyata untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan pemberani, kita harus rajin belajar dan juga rajin beribadah ya. Serta harus patuh kepada orang tua dan juga disayangi oleh masyarakat. Nah, adik-adik, segitu dulu ya perjumpaan kita hari ini. Semoga adik-adik semua terhibur akan cerita tadi. Tetap di Dunia Cerita, Dunia Bahagia. Uma Cerita, Bungo